أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 26 sampai ayat 30. La khaira fi salatin, la khusyu'a fiha, wa la khaira fi sawmin, lam tina'a fihi 'anil lagwi, wa la khaira fi qira'atin, la tadabbura fiha, wa la khaira fi ilmin, la war'a fihi, wa la khaira fi malin, la sakhawata fihi, wa la khaira fi ikhwatin, la hifdha fiha, wa la khaira fi ni'matin
la baqa'a fiha wa la khaira fi du'ain la ikhlasa fihi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan sebagai berikut. Marilah kita perhatikan. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semuanya, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, menjadi pelopor untuk berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita tinggalkan segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan marilah kita senantiasa memohon agar solat-solat kita khusyuk, sehingga bisa menyebabkan kita terhindar dari segala bentuk perbuatan yang keji dan mungkar, perbuatan fujur, perbuatan RFJ, rofas, fusuk, jidal, KDFMM, kufur, dolem, fasik, munafik, musyrik. Itu semua adalah perbuatan yang tercela. Marilah kita mantapkan Islam, iman, dan ihsan kita. 1. Tidak ada kebaikan di dalam sholat yang tidak khusyuk. Coba nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Mari kita laksanakan sholat dengan khusyuk. Kita seakan-akan akan mati besok. Dan marilah kita senantiasa mendidik hati kita agar menjadi qalbun salim, sehingga kita akan bisa mendidik fisik kita, akal kita, nafsu kita, sehingga kita mudah sholat dengan cara yang khusyuk. 2, tak ada kebaikan di dalam puasa yang tidak disertai puasanya anggota badan dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti puasanya orang-orang munafik. Dia menahan makan dan minum, tapi dia masih melaksanakan yang namanya STMJ, yaitu sholat terus, maksiat jalan, sehingga mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Yang 3, tak ada kebaikan di dalam membaca Quran kecuali dengan tadabbur. Ini hati-hati kalau kita membaca Quran, membaca as-sunnah atau hikmah-hikmah yang ada di dalam agama Islam, maka sertakan dengan cara M5. Apakah itu M5? Adalah membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian menghafalkannya, kemudian memahami maknanya, kemudian mengamalkan isinya, dan mendakwahkannya, sehingga kita akan mendapatkan kemanfaatan untuk diri, keluarga besar kita, dan umat Islam. Ini namanya luar biasa. Yang 4, tak ada kebaikan di dalam ilmu yang tidak disertai warok. Kita harus berhati-hati terhadap segala perbuatan-perbuatan kita. Kita berhati-hati tentang hal-hal
yang dihalalkan Allah kita ya berhati-hati, yang diharamkan ya berhati-hati, yang makruh kita hati-hati, yang subhat. Makanya kita harus senantiasa bertafakoh fiddin, memperdalam agama Islam, sehingga kebaikan-kebaikan dari ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. 5. Tidak ada kebaikan di dalam harta yang tidak disertai dengan sifat pemurah. Jadi orang-orang yang mempunyai harta, yang kaya raya, orang-orang yang mempunyai ilmu yang banyak, ini harus punya sifat yang namanya pemurah, harus punya kedermawanan ya untuk dikasih sayangkan, terima dari Allah, kemudian kasihkan, sehingga menjadi harta yang barokah, ilmu yang barokah. Yang keenam, tidak ada kebaikan di dalam persaudaraan yang tidak ada pemeliharaan di dalamnya. Yang namanya saudara, lihat di surat keempat, namanya An-Nisa ayat 69 sampai 70. Jadi kita bertemu karena Allah dan kita pun berpisah karena Allah. Itulah sahabat sejati. Yang ketujuh, tak ada kebaikan di dalam kenikmatan yang tidak kekal. Jadi dunia dan isinya ini adalah merupakan hal-hal yang menjadikan ujian kepada kita, maka kita harus berhati-hati. Kita harus menjadi orang yang alim. Kita harus menjadi siswa-siswi, para mahasiswa-mahasiswi. Jadi pelajar yang pembelajar dan terpelajar. Ya, kemudian menjadi pendengar setia, kemudian menjadi tokoh ya yang taat kepada para ustadz-ustadzahnya, sehingga kita mendapatkan kebaikan, kenikmatan yang banyak. Jadi hati-hati, yang namanya nikmat pemberian Allah di dunia ini, apabila tidak kita pergunakan dengan cara yang benar, maka kenikmatan itu akan menyebabkan diri kita menjadi penghuni-penghuni neraka. Bisa jadi ilmu yang kita miliki karena tidak diamalkan, harta benda yang tidak kita infakkan, ini adalah menjadi hal-hal yang tidak kekal, yang akhirnya malah menjadi masalah pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan dunia ini untuk mazra'atul akhirah, untuk bercocok tanam supaya kita bahagia di dunia, bahagia di barzah, dan bahagia di akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang kedelapan, tidak ada kebaikan di dalam doa yang tidak disertai keikhlasan. Jadi ikhlas, al-mukhlis itu adalah sangat utama ya. Oleh karena itu sertailah dengan II. Apakah yang namanya II itu adalah iman yang kokoh, ilmu yang nafi', amal yang soleh, yang didasari ikhlas dan istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa lihat nanti di surat 41 ayatnya 30 sampai 35. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Manit
wattaqasyubuhati faqadistabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fisyubuhati waqa'a fil harami. Barang siapa memelihara subhat, sungguh dia telah membebaskan agamanya dari bahaya dan telah memelihara agamanya. Dan barang siapa terjerumus ke dalam lembah subhat, maka dia akan terjerumus ke dalam lembah haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati di dalam ucap, hati, pikir, perbuatan kita, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa berada di jalan yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak di antara dirinya dan penghuni surga itu hanya sejengkal. Lalu dituliskanlah keadaan tersebut. Akan tetapi hamba itu kemudian beramal dengan amalan penghuni neraka, maka dimasukkanlah dirinya ke dalam neraka tersebut. Redaksi hadis ini lebih umum daripada bentuk amal yang kedua, yakni bahwa kekufuran yang mengharuskan hidup kekal di dalam neraka atau perbuatan maksiat yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, tidak menyatakan lalu ia murtad sehingga ia terpisah dengan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Beliau hanya menyatakan bahwa orang itu beramal dengan amalan yang memaksanya masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat lain dinyatakan sesungguhnya seorang hamba beramal dengan bentuk ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Ketika ia akan mendekati ajalnya, ia melanggar wasiatnya dalam hal kebaikan, maka masuklah ia ke dalam neraka. Akhir yang buruk lebih umum daripada akhir dengan kekufuran atau kemaksiatan. Semua amal itu pasti memiliki penutupnya. Akan tetapi kelompok lain yang menyatakan bahwa dosa dari kesalahan yang telah dimintakan tobat tidak kembali kepada orang yang mengulangi kesalahan tersebut, berargumentasi dengan dalil bahwa dosa itu telah dihapus dengan tobat. Dengan demikian keadaannya tak ubahnya seperti orang yang melakukan kesalahan baru, seolah-olah ia tidak pernah meminta tobat. Karenanya dosa yang akan ia terima adalah akibat dari kesalahannya yang baru. Mereka berkata, tidak diisyaratkan untuk sahnya tobat keterjagaan dari kesalahan hingga mati. Akan tetapi, apabila ia menyesal, melenyapkan perbuatan jelek dari dirinya, dan bertekad untuk meninggalkan perbuatan jelek tersebut,
maka tobatnya akan diterima. Apabila ia berbuat kesalahan yang baru, maka ia pun akan menerima dosa yang baru. Dengan demikian, hal ini tidak sama dengan kekufuran yang menghapuskan segala amal manusia. Dalam ajaran Islam, kekufuran memiliki konsekuensi tersendiri. Karenanya, kekufuran menghapuskan segala amal kebaikan yang dilakukan manusia. Adapun mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan tidak akan menghapus kebaikan yang juga pernah dilakukan. Tobat merupakan bentuk kebaikan yang paling besar. Jika dengan mengulangi perbuatan dosa, tobat menjadi batal, maka akan batal pula amal kebaikan yang lainnya. Tentu ini merupakan pendapat yang salah, hampir sama dengan kalangan madhab Khawarij yang menganggap seseorang kafir karena berbuat dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Dan madhab Mu'tazilah yang mengekalkan manusia di neraka karena berbuat dosa besar, sekalipun dirinya telah melakukan berbagai amal kebaikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Sesungguhnya kedua madhab ini sepakat bahwa para pelaku dosa besar itu akan kekal di neraka. Akan tetapi kaum Khawarij mengafirkan golongan Mu'tazilah, dan kelompok Mu'tazilah menganggap kalangan Khawarij sebagai orang-orang fasik. Dalam ajaran Islam, kedua pendapat ini benar-benar salah, menyalahi teks agama dan rasionalitas yang menghendaki keadilan dalam hukum manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar biji sawi. Dan jika ada kebajikan sebesar biji sawi, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 40. Mereka juga menyatakan bahwa Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba pendosa yang selalu bertaubat atas dosa-dosanya. Maksudnya adalah orang yang bertobat setiap kali berbuat dosa. Oleh karena itu, jika tobatnya itu batal hanya karena ia mengulangi perbuatan dosanya, maka dirinya tidak akan menjadi orang yang dicintai Allah. Bahkan hal ini akan memancing murka Allah turun kepada dirinya. Lihat nanti di surat kedua ayat 222, Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang senantiasa membersihkan diri. Mereka berkata, sesungguh Allah telah mengaitkan antara tobat yang diterima dan istighfar, tidak terus-menerus berbuat dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji
atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Surat Ali Imran ayat 135. Yang dimaksud dengan israr pada ayat ini adalah mengikat hati untuk melakukan perbuatan maksiat ketika memperoleh kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Itulah yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan magfirah dari Allah. Makanya sering-sering kita senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Adapun kesinambungan itu merupakan syarat untuk kesempurnaan dan kemaslahatan tobat, bukan syarat sahnya apa yang telah berlalu. Begitupun ibadah tidak seperti demikian. Misalnya saum yang harus dilakukan selama sehari penuh, atau jumlah rakaat dalam sholat. Semua itu merupakan satu kesatuan dalam ibadah. Tidak akan diterima ibadahnya kecuali dengan melakukan seluruh rukun dan bagian dalam ibadah tersebut. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami, selamat dunia akhirat. Seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikan kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, Bapak Ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami yang sudah wafat, dan seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.